Pemirsa, seorang siswa SMP di Sulawesi Tenggara dianiaya oleh oknum guru. Mirisnya, penganiayaan ini terjadi hingga 2 kali dan dilakukan oleh 2 oknum guru yang berbeda. Seorang siswa SMPN 1 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara alami penganiayaan yang dilakukan oleh oknum guru. Kejadian tersebut berlangsung saat pelajaran olahraga. JM diketahui tidak memiliki catatan yang lengkap sehingga ia dipukul berkali-kali oleh gurunya menggunakan kayu dan akhirnya diketahui oleh pamannya. Sang paman pun langsung mengumpulkan barang bukti dengan cara merekam beberapa luka lebam di tubuh keponakannya. Dalam video berdurasi singkat, korban mengaku dipukuli gurunya berkali-kali menggunakan kayu hingga mengenai kepala korban serta tangan yang mengakibatkan luka memar di bagian bawah mata. Sang ayah pun bercerita jika kejadian penganiayaan terjadi bukan kali pertama. Ini merupakan penganiayaan kedua yang sebelumnya penganiayaan pernah dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada putranya, namun berakhir damai karena dimediasi oleh pihak sekolah. Yang dia cerita ini kedua kalinya ini. Selama ini saya juga tidak tahu entah ada kejadian apa di sekolah. Apanya yang dipukulnya kedua kalinya? Yang keduanya ini dipukulnya di sininya, terus di kepalanya, di pipinya dengan yang memar itu. Dipukul pakai apa cerita? Pakai kayu, dengan tas, dengan buku. Alasannya dipukul itu karena catatannya tidak lengkap. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan ada 2 oknum guru dari pelajaran yang berbeda melakukan penganiayaan terhadap korban. Saya menyesalkan dengan tindakan seperti ini, sangat-sangat menyesalkan, dan saya pikir ini kejadian yang mungkin tidak patut dicontoh. Saya kira itu saya sudah sering sampaikan di dalam rapat mengenai bahwa tidak perlu ada kekerasan fisik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sini artinya aturan kan sudah jelas di sekolah ini. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang saya tidak tahu, itu artinya mereka ambil tindakan sendiri. Asdar Lantoro, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang siswa SMP di Sulawesi Tenggara dianiaya oleh oknum guru. Mirisnya penganiayaan ini terjadi hingga 2 kali. Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir. Selamat siang Pak Dudung. Selamat siang. Pak Dudung, sudah adakah sanksi yang diberikan kepada 2 oknum guru ini, Pak? Sanksi kita sudah berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi terkait dengan sebetulnya apa yang terjadi di Buton yang tadi disiarkan oleh PTV ini. Artinya begini, Mas, apapun bentuknya, ketika terjadi sebuah kekerasan terhadap anak, PGRI sangat menolak dengan keras. Itu yang pertama. Dan turut prihatin. Ini semua kerja keras kita semuanya di dalam bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah anak, sekolah yang memberikan pada hak-hak anak, sekolah yang betul-betul menghormati bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kami akan menunggu laporan dari teman-teman PGRI dan teman-teman kepala dinas setempat terkait sebenarnya yang terjadi seperti apa, sehingga kita bisa menjustik apakah itu bentuk kekerasan yang betul-betul kita tidak bisa maafkan, atau memang ada hal-hal yang harus kita telusuri bersama. Begitu, Mas. Baik, kalau kasus seperti ini rekomendasi kepada Dinas Pendidikan setempat apa, Pak? Rekomendasi yang pertama, PGRI berkoordinasi dengan pengurus PGRI Kabupaten Buton bahwa segera laporkan dan segera telusuri apa yang terjadi di salah satu sekolah di SMP tersebut, kemudian bentuk tim untuk menemukan fakta yang terjadi dan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, sehingga kalau memang guru bersalah secara faktual, secara data, berikan masukan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk guru tersebut mendapatkan peringatan atau bentuk hukuman sesuai dengan tingkatan yang diberikan oleh guru kepada siswa.
Baik, Pak Dudung, ini Begitu, sebelumnya Mas. sebenarnya guru bimbingan konseling ini melakukan penganiayaan namun berakhir damai. Nah, memang apakah semudah itu ini pihak sekolah untuk melakukan mediasi terhadap orang tua murid sehingga kasus penganiayaan seperti ini malah justru berakhir damai, Pak? Jadi gini, kami sudah melakukan sebuah MOU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. MOU-nya itu dalam bentuk bagaimana kita menangani perlindungan dan tindak kekerasan pada guru. Sebab menurut Undang-Undang Pasal 39 bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya oleh pemerintah daerah, dan organisasi profesi harus mendapatkan perlindungan dan keamanan dan serta keselamatan. Nah, dalam hal ini kita membentuk sebuah satgas untuk membuat, pertama adalah PGRI memiliki LKBH PGRI. Kemudian PGRI pun mengadvokasi guru-guru yang terkena masalah, sehingga apakah ini prosesnya betul-betul kriminal pidana atau hanya pelanggaran kode etik. Jadi sebelum ditentukan apakah ini dilaporkan ke kepolisian, kita harus menentukan apakah ini sebuah konsep pelanggaran kode etik atau bukan. Itu, Mas. Baik, tapi indikator dari pelanggaran kode etik di PGRI sendiri seperti apa? Dan seperti apa tim di lapangan untuk mengecek fakta dan kebenarannya, Pak? Jadi kini kami punya punya kode etik guru. Jadi setiap guru-guru yang melaksanakan tugas dengan baik, kita tidak akan pernah melakukan sebuah hal yang seperti hari ini kita laksanakan, hari ini kita lihat. Artinya apa? Bahwa dalam proses pelaksanaan tugas, para guru dalam tugas keprofesionalannya mendapatkan ataupun diberikan kebebasan untuk memberikan hukuman. Tapi tidak boleh menyakiti secara fisik dan secara non-fisik. Nah, kalau kita lihat gambar tayangan tadi, berarti ada upaya-upaya seperti guru melukai dan seterusnya. Nah, ini perlu kita mendapatkan laporan yang sangat-sangat komprehensif sehingga kita bisa menentukan apakah guru tersebut tersandung pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Karena saya tidak tahu apakah itu kejadiannya di sekolah atau di luar sekolah atau dalam proses pembelajaran. Begitu, Mas. Baik, Pak Dudung, jika tadi Anda katakan bahwa tidak boleh memberikan hukuman fisik maupun non-fisik, lantas jika siswa bersalah atau melanggar aturan, hukuman seperti apa yang baiknya diberikan oleh guru? Hukuman yang sifatnya edukatif, hukuman yang sifatnya siswa tidak merasa terluka hatinya, karena hari ini menurut kesepakatan UNESCO bahwa anak-anak itu harus mendapatkan perlindungan, anak-anak itu harus mendapatkan penghormatan, anak-anak itu harus mendapatkan hak-hak yang penuh dengan berbagai hal. Tetapi memang dalam prosesnya terkadang kita melihat ada hal-hal yang kita tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru. Tetapi memang, Mas, bahwa peristiwa ini bisa terjadi karena berbagai persoalan dinamika di sekolah, sarana prasarana, kemudian kebutuhan hidup, dan seterusnya. Jadi, ya saya melihat bahwa kondisi hari ini ada posisi yang terjepit, guru tidak boleh A, B, C, D, tetapi memang guru harus melakukan suatu tindakan disiplin. Tapi kadang-kadang guru juga manusia biasa. Tapi bukan berarti PGRI membolehkan guru melakukan tindakan kekerasan. Sekali lagi, PGRI sangat memberikan sebuah pengarahan pada seluruh guru Indonesia untuk melayani guru melalui konsep total quality of education. Bahkan kami, Mas, sudah di 20 provinsi melatih guru-guru untuk bagaimana menyiapkan sekolah pelopor gerakan revolusi mental melalui sekolah yang ramah anak, sekolah yang melindungi anak. Itu, Mas. Baik, kita harapkan semoga gerakan revolusi mental tadi ini bisa juga berdampak langsung kepada seluruh guru yang ada di Indonesia sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas informasinya Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir telah bergabung bersama kami. Selamat siang, Bapak.